Perkenalkan, nama saya Nitianjel Tobing dengan NIM 1930202032. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai jenis paragraf. Nah, yang pertama ada itu paragraf berdasarkan pola penalaran. Biasanya berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu paragraf deduktif. Nah, yang kita ketahui bahwa paragraf deduktif adalah suatu paragraf di mana ide pokoknya atau kalimat utamanya berasal atau berada di awal kalimat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu paragraf induktif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa induktif ini merupakan paragraf yang dimana ide pokok atau inti dari sebuah kalimat tersebut itu berada pada bagian akhir di paragraf tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif, yaitu yang dikenal sebagai paragraf campuran. Seperti yang dikatakan, paragraf campuran di mana inti atau ide pokoknya itu berada di bagian atau di seluruh atau bercampur pada bagian kalimat atau paragraf tersebut. Nah, atau bisa dijelaskan bahwa inti atau ide pokok dari paragraf deduktif induktif itu berada pada awal hingga akhir paragraf tersebut. Nah, yang keempat yaitu paragraf interatif, yaitu paragraf yang dimana ide atau inti dari sebuah kalimat tersebut berada di tengah-tengah. Jadi inti atau pokok itu berada di tengah-tengah. Sedangkan yang kelima yaitu paragraf menyebar, atau paragraf ini dikenal sebagai menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Jadi ide pokok ini tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, yang kedua jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya yang bergantungan dengan komunikasinya. Ada beberapa paragraf yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama yaitu narasi. Narasi adalah gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian peristiwa berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga membaca seolah-olah mengalami kejadian tersebut. Nah, yang kedua deskripsi, yaitu menjelaskan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh para penulis. Nah, yang ketiga yaitu ada eksposisi. Nah, paragraf eksposisi ini bertujuan untuk menginformasikan sehingga memperluas pengetahuan mereka. Jadi di bagian paragraf eksposisi ini untuk menjelaskan kepada pembacanya agar mereka dapat memperluas bagian pengetahuan mereka. Yang keempat ada persuasi. Mungkin paragraf persuasi ini mungkin tidak asing lagi kita dengar, karena paragraf persuasi itu adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan di mana seorang penulis yang menulis sebuah karangan mengajak para pembaca untuk melakukan sesuai dengan yang ditulis oleh seorang penulis. Jadi kalimat paragraf persuasi ini merupakan paragraf yang berisikan ajakan atau membujuk seorang pembaca atau seolah pembaca. Nah, yang kelima yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini suatu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan dapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Jadi, argumentasi ini merupakan argumen atau pendapat dari seorang penulis yang diajukan kepada pembacanya. Pembacanya berdasarkan argumen-argumen. Yang selanjutnya, yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutannya. Nah, berdasarkan urutan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada pembuka, yang kedua ada paragraf isi, yang ketiga ada paragraf penutup. Nah, biasanya paragraf pembuka itu merupakan untuk sampaian permasalahan-permasalahan yang akan dibicarakan. Jadi di bagian pembuka itu merupakan apa yang ingin disampaikan pada paragraf tersebut kepada seorang pembaca. Nah, sedangkan di paragraf isi itu merupakan inti dari sebuah karangan. Jadi di isi ini merupakan penjelasan, merupakan maksud dan tujuan dari
kalimat atau paragraf tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga dari paragraf penutup ini yaitu dikenal dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari isi atau kalimat pembuka itu berada di kalimat penutup atau kesimpulan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih.